Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan suatu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarno, Kainat, Adib, dan Saiful Saleh dari perkumpulan Mateng 31 terhadap Soekarno Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 30. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karangawaam yang didesak untuk segera membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakilkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo dengan golongan pemuda tentang kapan proklamasi diadakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan setelah Perang Pasifik. Hari pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi tokoh golongan pemuda yakni Sultan Syahrir, Wakina, Darwis, dan Surya Salah mendengar kabar ini mulai radio. Mati. Kalian dengar itu? Radio telah menginformasikan mengenai kekalahan Jepang yang menyerah terhadap sekutu. Berarti pada saat ini di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang terhadap negara kita. Jadi kita harus memanfaatkan situasi ini. Benar sekali, Bung. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kamu berpendapat demikian, Bung? Sebab PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk meneruskan bentuk hadir dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bu Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita meminta IR Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala urusan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Megana dan Kairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Sampailah mereka di kediaman Soekarno di Jalan Pangasan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 9 malam untuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada saat pertemuan itu datanglah beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, Saiful Saleh, Wakina, Sudiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa saudara kesini? Saya mendengar kabar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu di Radio Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh begitu saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus bahas ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha dari rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang harus membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu jadi dari Jepang. Bahkan Jepang kalah dari perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak mungkin bisa mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Kekuatan yang kau perhitungkan itu apa? Tapi semakin Bagaimana cara kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini dalam kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, berikan kami waktu
kali ini. Kami pergi. Bagaimana ini para golongan pemuda menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini yaitu menghadapi sekutu yang hendak berniat menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan kembali 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat para penggolongan muda? Apakah kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan matang-matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semua berantakan? Baik, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir dalam membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mengalami kegagalan. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpri, Jalan Cikini 71. Nampaknya golongan tua tidak akan mencuci kita walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar sendiri. Benar sekali, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Lalu di mana kita akan mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Dangas Dinglok, suatu kota di Kawadenan di Karawang? Karena tempat ini adalah markas peta di bawah Kundono Subono dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Deiden Peta di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus, Bung. Guna menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, akhirnya para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan mereka di Dangas Dinglok. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda untuk dibawa ke Dangas Dinglok. Mulai dari kediaman Insinyur Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Kundono Singgih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar Anda dari semua Jepang Indonesia. Jadi kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati ikut serta Bung agar menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan membawa mereka. Akhirnya, sekelompok pemuda tersebut berhasil membawa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati untuk ikut mereka ke tempat yang sudah disiapkan di pengasingan. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pagi itu secara misterius menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini pun baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Kita kembali ke Jakarta juga akan memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, kami akan menunjukkan keberadaannya di Dangas Dinglok. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan, maka disitulah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Dangas Dinglok. Sesampainya mereka di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput IR Soekarno. Selain itu, Ahmad Subarjo pun berhasil meyakinkan para pemuda agar tidak terburu-buru dalam proklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, sekitar pukul 11 malam, para rombongan Soekarno telah sampai di Jakarta. Untuk sesaat pulang ke kediaman masing-masing, lalu mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Beberapa anggota PPKI memberikan masukan dan saran mengenai kalimat-kalimat yang akan dimasukkan dalam teks proklamasi. Untuk mempercepat waktu, bagaimana usulan kalian mengenai teks naskah proklamasi yang akan kita bahas? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI bagian pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib?
Setuju. Bagaimana ini kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan. Itu lebih baik dan saya setuju. Kemudian, mereka membahas tentang penandatanganan teks proklamasi. Muhammad Hatta memberikan usulan agar teks tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hadir pada malam tersebut. Sambil mengambil contoh dari Declaration of Independence Amerika, namun Khairul Saleh menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penandatanganan oleh anggota PPKI, mengingat bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Khairul Saleh berpendapat bahwa kemerdekaan ini diperoleh atas usaha bangsa sendiri. Pendapat Khairul Saleh ini disetujui oleh Ahmad Suparjo. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi? Bagaimana jika yang menandatangani teks proklamasi Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Saya dengan senang hati. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Sudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti, beliau mengubah beberapa kata ejaan dianggap kurang tepat. Beberapa kataan yang diubah yaitu kata tempo menjadi tepo dan kata Jakarta 17845 menjadi Jakarta hari 17 bulan depan tahun 45. Jumat pagi 10 semua telah berkumpul di halaman rumah Soekarno di Jalan Pangasan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, dan Fatmawati pun keluar dari sambi rumah Soekarno. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum pembacaan proklamasi dan pengucapan pidato. Pendahuluan sampai tiba waktunya IR Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seias kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami ingin menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Mereka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.